Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tampak ketakutan di dalam rumahnya. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terlihat mulai menyerangnya. Serangan itu datang dari segala arah, hingga akhirnya sebuah tali entah dari mana muncul, melilit leher wanita itu dan menariknya ke arah tangga. Dalam hitungan detik, wanita itu pun meninggal tergantung di tangga rumahnya. Saat tubuhnya terayun lemah, sebuah amplop hitam terlihat jatuh dan terselip di balik bajunya. 1 tahun kemudian, suasana beralih ke sebuah pemakaman umum. Terlihat seorang penjaga kubur sedang membersihkan makam satu persatu. Tak jauh dari sana, sekelompok orang tengah melangsungkan upacara pemakaman seorang pria bernama Devin Lansing. Beberapa teman dekatnya turut hadir di sana: Haris, Kira, Ellison, dan Sid. Mereka berdiri khidmat, menatap tanah merah yang perlahan menutupi peti jenazah. Setelah upacara selesai, mereka pun kembali ke rumah duka. Di sana, suasana sedikit canggung. Ellison sebenarnya bukan teman dekat Devin, melainkan istri dari Haris yang ikut hadir hanya karena ingin menemani suaminya. Meski begitu, Ellison cukup pengertian. Ia tahu, mungkin Haris hanya ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya setelah kehilangan salah satu dari mereka. Namun jauh di dalam hati, Ellison sempat merasa sedikit cemburu. Pasalnya, Haris tampak akrab sekali dengan Kira, teman lamanya semasa kuliah. Keduanya memang pernah punya hubungan di masa lalu, sebelum Haris menikah. Hari itu, mereka benar-benar menghabiskan waktu bersama. Mereka bernostalgia, bercerita, dan tertawa seolah ingin melupakan kesedihan. Karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang sekali bisa berkumpul seperti ini. Sid merasa rindu akan kenangan pada saat mereka masih kuliah dulu, minum-minum bersama, bahagia bersama, dan kemanapun mereka selalu pergi bersama. Lalu timbullah sebuah ide dari Sid dengan bernostalgia mengulang kembali masa-masa itu, merasakan kebersamaan yang telah lama hilang. Dan ide gila itu mereka akan berpesta di kuburan Devin, agar kebersamaan pada malam itu terasa sempurna. Meski awalnya terasa aneh, mereka semua akhirnya setuju. Let's celebrate. Get strawberry. Di tengah dinginnya udara pemakaman, mereka menggelar botol arak dan mulai minum bersama. Gelas demi gelas mereka tenggak, sampai suasana berubah jadi riuh dan penuh tawa. Hingga pada suatu titik, mabuk mulai mengambil alih. Saat Haris mengantarkan Kira yang hendak buang air kecil, Sid yang ditinggal sendirian di dekat batu nisan Devin melihat sesuatu yang aneh. Sebuah amplop hitam tergeletak di atas nisan. Dengan rasa penasaran, Sid mengambil dan membukanya. Isinya hanyalah selembar kertas berisi kalimat motivasi, terlihat biasa saja. Namun entah kenapa, kata-kata itu terasa janggal. Sid pun memanggil Haris dan Kira untuk melihat. Dalam keadaan mabuk, Sid mulai bertingkah konyol. Ia naik ke atas batu nisan, lalu membacakan isi surat itu dengan suara keras, seolah sedang berpidato. Breathe while they cannot. So dance ye soul, life's for the living, not the dead. Forget tomorrow, read these words and sound thy voice. Tapi semakin lama ia membaca, suasana di sekitar kuburan tiba-tiba berubah. Kata-kata dalam surat itu terdengar seperti mantra kuno, dan di akhir kalimatnya tertulis, menarilah di tempat peristirahatan mereka. Mereka menafsirkan kalimat itu sebagai ajakan untuk menari bersama. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyalakan musik keras-keras dan mulai menari gila-gilaan di atas kuburan. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu. Keesokan paginya, Haris pulang ke rumah. Ellison tidak banyak bertanya, ia tahu suaminya semalam sedang kumpul dengan teman-temannya. Namun sejak hari itu, mulai ada keanehan yang ia rasakan di rumah. Pintu gudang yang semula tertutup, kini tiba-tiba terbuka sendiri, bahkan kucing mereka terlihat ketakutan seolah melihat sesuatu di dalam gudang itu. Tapi Ellison tidak terlalu memperdulikannya. Ia berpikir mungkin pintunya memang lupa dikunci. Tapi 2 minggu kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Saat baru pulang ke rumah, Ellison mendengar suara seorang wanita di kamar lantai atas. Suaranya lirih, seperti seseorang yang sedang bernafas berat. Ia sontak curiga, mengira Haris sedang bersama wanita lain. Dengan langkah cepat, Ellison naik ke lantai atas dan membuka pintu kamar, namun tidak ada siapapun di sana. Ketakutan, Ellison turun ke bawah, dan untungnya Haris baru saja tiba di rumah. Ia menceritakan semuanya,
Tapi Haris hanya mencoba menenangkan, menganggap Ellison hanya kelelahan dan berhalusinasi. Namun keesokan paginya, justru Haris yang mengalami hal aneh. Ia mendengar suara piano yang dimainkan dari dalam rumah, padahal ia tahu istrinya sedang berada di luar. Saat ia mengintip dari jendela, memang benar Ellison sedang berada di luar. Lalu, siapa yang memainkan piano itu? Malam harinya, keanehan itu semakin menjadi. Tengah malam, Haris terbangun karena mendengar suara kucingnya berisik. Ia turun ke bawah untuk memeriksa, tapi tiba-tiba, lampu rumah padam. Suara piano itu kembali terdengar, dan kali ini suara itu lebih menekan. Haris berjalan perlahan ke arah ruang tengah. Tapi begitu sampai di sana, suara piano itu kembali berhenti. Sementara itu di kamar, Ellison mulai merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan saat itu juga, muncul sesosok wanita menyeramkan menyerangnya. Ellison berlari menjerit histeris, meminta Haris untuk memeriksa kamar. Namun beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Saat dibuka, ternyata polisi datang karena menerima sinyal alarm darurat dari rumah ini. Setelah memastikan semuanya aman, polisi pun pergi. Ellison yang masih dikuasai rasa cemburu mulai yakin kalau sosok wanita yang ia lihat tadi adalah Kira, teman lama suaminya. Ia menuduh Haris diam-diam berselingkuh dan Kira datang hanya untuk mengganggunya. Haris membantah keras, ia bersumpah bahwa Kira tidak ada hubungannya dengan semua ini. Namun Ellison yang sudah terbakar emosi, tak mau lagi mendengar alasan apapun. Dengan penuh amarah, ia mengajak Haris ke rumah Kira untuk menyelesaikan masalah ini malam itu juga. Dan dari sinilah, bencana yang lebih besar akan dimulai. Beberapa saat kemudian, Haris dan Ellison sampai di rumah Kira. Namun, pintu rumah itu terkunci rapat. Ellison yang sudah dikuasai rasa curiga dan emosi, memaksa masuk lewat pintu belakang. Begitu berhasil masuk, suasana di dalam rumah langsung membuat mereka tertegun. Seluruh ruangan tampak berantakan, seperti baru saja terjadi perkelahian hebat. Perabotan terbalik, kaca pecah, dan dinding penuh dengan bekas cakaran aneh. Mereka mulai khawatir, takut kalau terjadi sesuatu pada Kira. Haris terus memanggil-manggil namanya, hingga akhirnya ia menemukan Kira di dalam kamar, bersembunyi di bak mandi dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Kira terlihat ketakutan setengah mati, matanya sayu, dan tubuhnya penuh luka lebam. Tanpa pikir panjang, Haris dan Ellison segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya sangat mengejutkan, di tubuh Kira ditemukan banyak luka gigitan, serta beberapa luka serius di bagian sensitifnya. Dugaan awal, Kira menjadi korban pemerkosaan. Namun untuk sementara, pihak rumah sakit tidak mengizinkan siapapun menemuinya dulu. Haris memutuskan untuk menghubungi Sid, sementara Ellison menunggu di lorong rumah sakit. Saat sedang menunggu itulah, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Ellison melihat salah satu pasien dengan tubuhnya berlumuran darah, dan darah itu terus keluar. Dengan panik, Ellison mencoba mendekat, tapi tiba-tiba pasien itu bergerak, lalu memegangi tangannya dengan erat. Ellison menjerit, dan seketika semuanya hilang. Ternyata, itu hanyalah halusinasi. Haris yang datang segera menenangkannya, lalu mengajaknya pergi menemui Sid. Sesampainya di rumah Sid, mereka akhirnya tahu kalau keanehan ini bukan hanya terjadi pada mereka saja. Sid juga mengaku mengalami gangguan aneh selama beberapa hari terakhir. Ia mendengar suara langkah kaki di tengah malam, bayangan bergerak di dinding, dan benda-benda yang berpindah sendiri. Karena merasa situasi ini sudah di luar nalar, Sid akhirnya mengajak Haris dan Ellison menemui seorang ahli supranatural bernama Vincent dan asistennya, Katie. Keduanya dikenal sebagai tim peneliti fenomena gaib yang sering menangani kasus kerasukan dan kutukan. Di hadapan Vincent dan Katie, mereka menceritakan semuanya secara detail. Mulai dari pesta yang mereka lakukan di kuburan Devin, hingga amplop hitam dan tarian di atas makam. Sid juga menunjukkan salinan tulisan dari surat misterius yang ia temukan malam itu. Mendengar cerita mereka, ekspresi Katie berubah serius. Ia curiga, sumber masalah ini berasal dari saat mereka menari di atas kuburan. Menurutnya, menari di atas makam adalah tindakan yang dianggap menodai tempat peristirahatan orang mati dan bisa membangkitkan arwah yang belum tenang. Untuk memastikan, Katie membawa amplop hitam itu ke laboratorium riset Vincent. Di sana,
mereka mulai menyelidiki setiap kata dalam surat tersebut. Setelah mencocokkan tulisan itu dengan catatan dari kelompok okultisme kuno, Vincent dan Katie akhirnya menemukan jawaban mengejutkan. Tulisan dalam amplop itu bukan sembarang kalimat motivasi, melainkan mantra kuno yang dapat membangkitkan arwah dari kuburan. Dan lebih parahnya lagi, mantra itu juga berfungsi sebagai kutukan yang mengikat siapapun yang menari di atas tanah tempat roh itu dibangkitkan. Artinya, Haris, Sid, dan Kira kini sudah terkena kutukan. Menurut catatan okultisme, kutukan ini akan semakin kuat dari waktu ke waktu, hingga akhirnya menelan korban satu persatu, kecuali jika mereka berhasil menghentikannya. Namun, Vincent dan Katie belum tahu bagaimana cara menghentikan kutukan itu. Satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat semua ini bermula, kuburan Devin Lansing. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk lain di sana. Sementara itu di rumah sakit, teror belum berakhir. Kira yang masih dirawat mulai berteriak ketakutan di tengah malam. Seorang suster datang untuk memeriksanya, tapi begitu masuk ke kamar, ia tidak melihat Kira di ranjang. Suster itu mulai panik, sampai akhirnya mendengar suara lirih di bawah tempat tidur. Ketika ia menunduk, Kira terlihat bersembunyi di bawah ranjang sambil berbisik ketakutan. "Pergi, cepat pergi dari sini. Dia ada di sini." Suster itu kebingungan, namun belum sempat ia bereaksi, sesuatu menarik tubuhnya, menyeretnya ke sudut ruangan, dan melemparkannya dengan keras. Kembali kepada Haris, Ellison, Sid, Vincent, dan Katie. Mereka kini tiba di kuburan tempat semuanya dimulai. Udara terasa berat, dan suasana sekitar begitu sunyi. Haris teringat jelas, malam itu ia menari tepat di atas makam bertuliskan Emma Westbrook yang meninggal pada tahun 1925. Sid menari di atas kuburan Dennis Faberly, wafat tahun 1956. Sedangkan Kira, kata Haris, menari di tengah-tengah mereka, di atas makam bernama Goodrich Dunge. Katie yang mendengar nama-nama itu langsung terdiam. Ia sadar bahwa 3 nama itu bukan nama orang biasa. Dalam catatan pemakaman lama, nama-nama tersebut termasuk dalam daftar penjahat kejam dan pembunuh berdarah dingin yang dikuburkan di area terpisah dari orang-orang biasa. Artinya, malam itu mereka menari di atas makam para pendosa. Dan itu adalah pelanggaran besar. Menurut kepercayaan setempat, siapapun yang menginjak atau menodai makam para pendosa akan terikat oleh arwah mereka, dan roh-roh itu akan mengikuti sampai mati. Karena situasi makin rumit, Haris dan Sid kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kira. Meski Kira belum sepenuhnya pulih, ia bersikeras ingin ikut bersama mereka. Ia tidak ingin terus dibayangi oleh roh jahat itu sendirian, dan kalau ini memang harus diakhiri, ia ingin menghadapi masalah ini bersama-sama. Mereka kemudian kembali ke tempat Vincent. Vincent membawa beberapa foto orang-orang yang dimakamkan di area kuburan terkutuk itu. Satu persatu foto ia berikan kepada mereka, sambil menceritakan kisah kelam di balik masing-masing nama. Yang pertama, foto Dennis Faberly diberikan kepada Sid. Dari catatan yang sudah dikumpulkan oleh Katie, diketahui kalau Dennis adalah seorang anak yang sangat gemar bermain api. Namun sayangnya, kegemarannya itu justru menjadi bencana. Suatu malam, Dennis dengan sengaja membakar mainan kesayangannya. Tapi percikan kecil itu berubah jadi malapetaka besar. Api membesar dan melalap seluruh rumahnya, menewaskan Dennis bersama keluarganya. Sejak itu, warga sekitar menganggap perbuatan Dennis sebagai kejahatan besar, dan mereka memakamkannya di tanah untuk para pendosa. Lalu, Vincent memperlihatkan foto kedua, Emma Westbrook. Emma dulunya adalah seorang guru musik di sekolah. Ia dikenal cantik, sopan, dan sangat dihormati murid-muridnya. Namun di balik citra baiknya, Emma menyimpan sisi kelam. Pada tahun 1923, ia berselingkuh dengan seorang pria beristri bernama Theodore. Saat Theodore menyesali perbuatannya dan memutuskan hubungan itu, Emma tak bisa menerima kenyataan. Dalam kemarahan yang buta, Emma datang ke rumah Theodore dan membunuh istri Theodore dengan kapak. Bahkan Theodore sendiri juga menjadi korban, tewas dikapak berkali-kali oleh Emma. Saat polisi datang, mereka mendapati pemandangan mengerikan. Emma duduk tenang di depan piano, memainkan lagu lembut, sementara darah berceceran di sekitarnya. Foto terakhir menunjukkan wajah William, seorang pastor yang dimakamkan di tempat Kira menari. William dikenal ramah dan disegani banyak orang di masanya. Namun setelah kematiannya pada tahun 1890, terungkap fakta mencengangkan.
Ternyata, selama hidupnya William memiliki kelainan nafsu yang menyimpang. Di rumahnya, ditemukan 3 perempuan yang disekap dan dijadikan budak untuk memuaskan birahi bejatnya. Skandal itu membuat masyarakat geram, dan jasad William akhirnya juga dikuburkan di tanah orang-orang berdosa. Dari semua informasi itu, Vincent akhirnya membawa sedikit kabar baik. Ia menemukan dokumentasi kuno tahun 1935 yang menjelaskan cara untuk mengakhiri kutukan tersebut. Caranya adalah dengan memindahkan jasad dari ketiga kuburan itu ke tempat lain yang jauh. Namun ada satu syarat penting. Setiap bagian tubuh harus utuh, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Dan jika ada bagian tubuh yang tertinggal, maka kutukan akan terus berlangsung. Tak ingin membuang waktu lebih lama, mereka semua akhirnya kembali ke kuburan itu. Misi mereka malam ini hanya satu, yaitu menggali kembali kuburan yang diyakini menjadi sumber dari semua kutukan mengerikan ini. Di antara mereka, hanya Ellison yang tidak ikut menggali. Ia memilih untuk tetap di mobil, memantau keadaan sekitar dan memastikan tidak ada penjaga yang datang atau warga yang curiga dengan aktivitas mereka. Mereka pun mulai menggali satu persatu liang kubur yang sudah mereka tandai sejak awal. Proses penggalian berjalan cukup lama dan melelahkan, tapi akhirnya mereka berhasil menemukan jasad-jasad yang kini telah berubah menjadi tulang belulang. Namun disitulah gangguan mulai terjadi. Saat Haris hendak mengangkat tengkorak dari dalam kubur, tiba-tiba tengkorak itu bergerak, lalu melompat ke arah wajahnya. Sementara itu di tempat berbeda, peti di sebelah Kira mendadak terbuka dengan sendirinya. Dari dalam peti itu, muncul kekuatan tak terlihat yang menarik tubuh Kira masuk ke dalam peti tersebut. Kira sempat berteriak meminta tolong, namun tak ada yang sempat menolongnya. Peti itu menutup dengan keras, lalu perlahan tenggelam masuk ke dalam tanah, seolah diseret oleh sesuatu dari bawah sana. Mendengar teriakan Kira, Vincent, Katie, dan Sid segera berlari menghampirinya. Namun di saat Sid hendak naik ke atas kuburan, tiba-tiba kakinya terjepit. Bersamaan dengan itu, dari peti Dennis muncul semburan api yang menyambar tiba-tiba. Untung saja Katie bertindak cepat. Ia menarik tubuh Sid sekuat tenaga dan berhasil menyelamatkannya tepat sebelum api semakin besar. Sementara itu, Haris yang berhasil lolos dari serangan tengkorak, langsung bergegas menuju tempat Kira. Dengan bantuan Vincent, mereka berusaha menahan peti yang masih bergerak dan hampir tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Setelah perjuangan panjang dan penuh tenaga, mereka akhirnya berhasil menarik Kira keluar. Mereka memastikan semua tulang yang ditemukan terkumpul dengan aman, sebelum akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, tulang-tulang dan tengkorak yang mereka kumpulkan dikuburkan kembali di tempat yang dianggap lebih aman. Proses pemakaman dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disertai ritual dan doa yang dibacakan oleh Vincent. Semua percaya, setelah ritual itu selesai, kutukan yang selama ini menghantui mereka akhirnya berakhir. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan lega, berharap malam-malam mereka akan kembali tenang. Namun ternyata, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malamnya, Haris terbangun karena mendengar suara piano dari ruang tengah, suara yang sama persis seperti yang pernah ia dengar ketika kutukan masih berlangsung. Ia bangun dan berusaha membangunkan Ellison yang tertidur di sebelahnya. Tapi saat menoleh, Haris langsung kaget setengah mati. Sosok yang tidur di sampingnya bukan Ellison, melainkan roh jahat Emma, perempuan yang menjadi sumber malapetaka sejak awal. Setelah gangguan itu hilang, Haris mendapat kabar mengejutkan. Sid juga mengalami hal yang sama, diganggu oleh arwah Dennis hingga rumahnya terbakar habis. Saat itulah mereka sadar, kutukan itu ternyata belum berakhir. Malam itu juga, Haris bersama teman-temannya kembali mendatangi rumah Vincent. Mereka marah besar dan menuduh Vincent telah berbohong soal ritual yang katanya bisa mengakhiri semuanya. Namun, Vincent sendiri tampak kebingungan. Ia mengaku tidak tahu kenapa arwah-arwah itu masih gentayangan. Katie akhirnya menenangkan mereka dan mempersilahkan semuanya masuk untuk membicarakan masalah ini lebih dalam. Namun tak lama setelah mereka masuk, gangguan mulai muncul kembali. Api tiba-tiba menyala di beberapa sudut rumah tanpa sebab. Kira yang ketakutan langsung berlari ke arah ruangan lain, tapi seketika suasana di rumah itu berubah drastis. Dalam sekejap, Kira sudah tidak berada di rumah lagi,
melainkan di sebuah ruangan gelap yang menyerupai gudang tua. Di sanalah, sosok hantu William muncul menyerang Kira tanpa ampun. Teman-temannya yang mendengar teriakan Kira berusaha mendobrak pintu, tapi semuanya terlambat. Saat pintu akhirnya berhasil terbuka, mereka menemukan Kira sudah tak bernyawa, dengan luka sayatan di leher. Panik semakin menjadi-jadi ketika semua pintu rumah terkunci rapat, dan pagar besi tinggi di luar tiba-tiba menutup, membuat mereka benar-benar terjebak. Dalam suasana tegang itu, Katie akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa dialah penyebab kutukan belum berakhir. Ia mengakui telah mengambil bagian kepala dari salah satu jasad yang mereka temukan, hanya untuk membuktikan bahwa roh-roh itu benar-benar ada. Ia tak menyangka tindakannya itu justru memancing amarah roh-roh yang terikat dalam kuburan tersebut. Mendengar pengakuan itu, Haris marah besar. Ia menghancurkan semua hasil penelitian Katie dan meminta semuanya sepakat untuk segera menguburkan kembali kepala itu agar semuanya benar-benar selesai. Namun baru saja mereka bersiap, lampu rumah tiba-tiba padam. Suara piano kembali terdengar pelan dari ruang tengah. Saat mereka mendekat, betapa terkejutnya mereka. Jasad Kira yang sebelumnya sudah meninggal, kini menghilang dari tempatnya. Tak lama kemudian, mereka melihat Kira duduk di depan piano dengan wajah kosong, memainkan nada-nada yang sama seperti sebelumnya. Tapi dari gerak tubuhnya jelas terlihat, Kira bukan lagi dirinya sendiri. Tubuhnya telah dikuasai oleh roh Emma. Iblis itu mengambil kapak dan menyerang mereka satu persatu, sama seperti yang ia lakukan kepada korbannya di masa lalu. Mereka mencoba melawan dan melarikan diri, tapi semuanya kacau. Katie menjadi korban berikutnya, tewas di tempat dengan luka mengerikan. Sementara itu, Sid yang terpisah dari kelompoknya mendapati dirinya terkunci di sebuah kamar. Tiba-tiba, arwah Dennis muncul dan membakar seluruh ruangan. Haris dan Vincent mencoba mendobrak pintu untuk menyelamatkannya, namun api menjalar begitu cepat. Ledakan besar terjadi, menewaskan Sid seketika dan membuat Vincent terpental hingga tak sadarkan diri. Kini hanya tersisa Haris dan Ellison. Dengan sisa keberanian, mereka berusaha mencari jalan keluar. Di lantai atas, mereka menemukan jendela dan berencana kabur lewat sana. Haris menyuruh Ellison turun lebih dulu. Namun sebelum ia sempat melompat, roh jahat Emma tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Haris hampir kalah, tapi di saat kritis, Ellison datang dengan mobil dan menabrak iblis terkutuk itu hingga membuatnya hancur seketika. Mereka berdua berhasil keluar dan melarikan diri. Tapi ketenangan itu hanya sebentar, karena dari arah rumah, muncul gumpalan cahaya besar berbentuk kepala iblis yang langsung mengejar mobil mereka. Dengan kecepatan tinggi, mereka berhasil menghindar dan keluar dari area rumah itu. Namun Haris tahu, semua ini belum benar-benar selesai. Ia berlari menuju area pemakaman, membawa kepala tengkorak yang tersisa, berniat menguburkannya agar semuanya benar-benar berakhir. Tapi saat ia hendak menjatuhkan tengkorak itu ke dalam lubang, tiba-tiba dari tanah muncul tangan besar, menarik tubuh Haris ke bawah. Dengan sisa tenaga, Haris melempar tengkorak itu ke arah lubang, namun tengkorak itu jatuh di tepi. Di saat paling genting, Vincent yang ternyata masih hidup, datang dan mengambil tengkorak tersebut, dan langsung melemparkannya ke dalam lubang. Seketika, cahaya besar muncul, disertai suara jeritan panjang dari arah tanah. Seluruh area kuburan bergetar, dan roh-roh jahat yang selama ini menghantui mereka, terseret kembali ke tempat asalnya di neraka. Kutukan pun benar-benar berakhir.
Haris berhasil diselamatkan meski dalam keadaan lemah. Dari seluruh kejadian mengerikan itu, hanya 3 orang yang selamat: Haris, Ellison, dan Vincent. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga datang ke makam teman-teman mereka untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sana, Haris berjanji tidak akan pernah lagi bermain-main di area kuburan, apapun alasannya. Namun, di akhir cerita muncul satu fakta mengejutkan. Ternyata dalang dibalik semua kutukan ini adalah penjaga kuburan yang dulu terlihat di awal film. Dialah yang menaruh amplop hitam di setiap kuburan baru, amplop yang menjadi awal dari seluruh rangkaian teror mengerikan tersebut. Dan dengan terungkapnya fakta itu, kisah kutukan yang menimpa mereka akhirnya berakhir, setidaknya untuk sementara. Dari kisah mengerikan ini, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa rasa penasaran terhadap hal-hal gaib seharusnya tidak membuat kita lupa batas. Karena ada hal-hal yang memang tidak seharusnya kita ganggu. Kadang, sesuatu yang terlihat menarik untuk diselidiki justru bisa membuka pintu menuju bencana besar. Dan yang paling menakutkan bukan hanya arwah yang gentayangan, tapi dosa dan kejahatan masa lalu yang tidak pernah benar-benar terkubur. Setiap perbuatan jahat akan selalu meninggalkan jejak, entah di dunia atau di alam lain. Jadi, hati-hati dengan rasa penasaranmu, karena tidak semua rahasia di kuburan pantas untuk dibuka. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.